Ya, hanya ada di bulan Ramadan. Pahala semua dilipat gandakan di bulan Ramadan. Seharusnya kita bersedih karena akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Belum tentu juga kita akan bertemu lagi pada bulan Ramadan selanjutnya. Barangkali ini adalah bulan Ramadan kita. Kita tidak pernah tahu ya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi selagi kita masih hidup di bulan suci Ramadan, kita harus manfaatkan kesempatannya dengan beribadah. Salah satunya dengan sholat. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apabila dia tidak sholat, kira-kira bakal dapat pahala nggak? Dapat nggak? Tidak ya anak-anak. Cuma dapat apa? Sakit hati. Cuma dapat apa? Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak sholat, cuma dapat apa kira-kira? Pahala. Hah? Dapat pahala nggak kalau nggak sholat? Tidak dapat. Dia cuma dapat lapar dan haus. Pahalanya tidak dapat. Ya. Puasa itu betul ya, puasa memang kita dilarang makan dan minum. Ya, tapi yang lebih utama kita menjalani ibadah puasa itu dengan beribadah. Salah satunya dengan sholat, bisa dengan banyak berdoa, berzikir, sholawat, ya. Oh ceramah. Ya boleh dengerin ceramah. Ya boleh. Ya, insya Allah kalau niatnya ikhlas, lillah karena Allah, insya Allah ada ganjaran pahala dan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Dia hanya mendapatkan lapar sama haus aja, mau nggak? Mau tidak? Jangan ya, jangan mau. Tapi kita harus mengharapkan pahala yang lebih dari Allah dengan cara beribadah. Yang tadi Bapak bilang, sholat ada yang hukumnya wajib, yaitu sholat wajib. Ada berapa waktu? 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang Bapak sekarang mau tanya, Tadena, kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Bagus, betul. Siapa lagi ya? Sanela, sholat asar berapa rakaat? 7. 7. Oke, betul, 4 rakaat. Kalau maghrib 3. Berapa rakaat? Berapa? 3. Ya, maghrib 3 rakaat. Imas, isya berapa rakaat? 4. Ariel, subuh berapa rakaat Ariel? 2. Pinter. Hampir aja Bapak cewek kalau salah. Nah, alhamdulillah ya. Anak-anak semuanya sudah paham tentang sholat wajib khususnya, karena di sekolah kita juga sering ya diulang-ulang tentang pelajaran tentang sholat. Betul ya? Nah, tapi jangan hanya tahu aja rakaatnya, tapi harus apa? Dijalankan. Nah, kalau untuk laki-laki, dengarkan yang laki-laki. Mana laki-laki cung? Mana yang laki-laki? Nah, laki-laki itu perintahnya salatnya di mana? Di masjid ya. Jadi kalau masjid jangan Jumatan aja, tapi semuanya ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu di masjid. Kalau perempuan lebih utama di rumah, tapi nggak apa-apa kalau mau di masjid ya. Tapi lebih utamanya di rumah. Kalau sholat wajib ya, apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan apa? Dosa. Sial lagi. Kamu kebanyakan nonton horor. Iya Pak. Mendapatkan dosa bukan sial. Di Islam tidak ada sial ya. Kalau dalam Islam itu tidak ada sial ya. Yang kalau kita mendapatkan musibah itu bukan sial, tapi takdir yang memang sudah Allah tentukan. Takdir bukan takbir. Kalau kita tidak sholat, yang wajib nih ya, yang tadi yang 5 waktu itu kita akan mendapatkan dosa ria.
Tadi kalau yang pas puasa udah kita tidak dapat pahala, puasanya cuma dapat lapar sama haus, ditambah dapat dosa. Mau nggak dapat dosa? Nah, ya, jangan sampai ya, karena kalau kita kebanyakan dosa masuk kemana? Ini kenapa ini? Tadi ada. Pelanggaran. Wah, ayah ini di mana-mana kajian gitu. Dosa itu apa? Nah, kira-kira ada yang tahu dosa itu apa? Tuh, pinter siapa itu namanya? Lupa lagi. Nui. Apa sih dosa? Dosa. Apa yang dia tahu dosa? Hah? Dosa itu adalah sebuah kurang lebih ganjaran atau hukuman kepada yang diberikan oleh Allah kepada umatnya apabila dia bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, nah itu mendapatkan dosa. Nah kalau pahala juga ganjaran, tapi yang sifatnya lebih seperti hadiah, ya. Jadi dikasih hadiah, mau nggak dikasih hadiah? Dikasih hadiah pahala, ya. Itu nanti di yaumul hisab ditimbang mana yang lebih berat, pahala atau dosanya. Kalau yang lebih berat dosanya, itu udah tahu tuh tujuannya akhirnya di mana. Kalau lebih berat dosanya, kemana akhirnya? Neraka. Itu udah tahu. Tapi kalau lebih berat pahala, kemana tujuannya? Surga. Kita masuk ke neraka. Amin. Semoga yang ada di sini semua kita bisa berkumpul kembali di surga. Ya, balik lagi ya tentang salat. Tuh bangun tuh. Salat hukumnya wajib, apabila ditinggalkan yang tadi salat wajib akan mendapatkan dosa. Tapi apabila dikerjakan dengan ikhlas, nah salat ini perlu digarisbawahi ya agar amalan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Pertama itu dikerjakan dengan apa? Pertama ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas hanya beribadah kepada Allah, ya. Jadi sholat itu juga nggak boleh ikut-ikutan. Lihat teman sholat, kita ikut sholat. Tapi dia nggak ikhlas, jangan. Tapi kita harus ikhlas dari diri kita. Kenapa kita harus sholat? Karena ini merupakan perintah dari Allah. Jadi kita kerjakannya dengan ikhlas. Hanya kepada siapa? Allah. Dan sholat itu juga bukti penyembahan kita, ya. Bukti penyembahan kita kepada Allah, yaitu dengan salat. Makanya harus ikhlas. Pertama harus ikhlas. Kedua harus apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Yang kedua harus sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat kita juga jangan berkreasi ya, tapi harus dengan contoh. Siapa contoh terbaik kita? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dua hal itu dikerjakan, insya Allah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Nah, yang kedua nih, ini salat wajib sudah. Yang kedua itu salat sunnah. Ya. Ada yang tahu salat sunnah apa aja? Halo, Satria, Ariel, Nui, apa? Tahu nggak? Contoh sholat sunnah apa? Apa? Contoh sholat sunnah ada yang tahu nggak? Hukumnya ada yang tahu? Kalau tadi kan sholat wajib apabila ditinggalkan itu, ya. Kalau sholat wajib kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kalau sunnah kira-kira kalau ditinggalkan dapat dosa nggak? Ada yang tahu nggak? Sholat sunnah. Kita bicara hukumnya dulu ya. Kalau sholat sunnah, biarin. Kalau sholat sunnah, kalau ditinggalkan itu memang tidak mendapatkan dosa. Tetapi yang meninggalkan itu akan rugi. Kenapa? Akan merugi kalau meninggalkan sholat sunnah. Memang tidak berdosa, tapi akan rugi, ya. Karena sifat dari sholat sunnah ini untuk
menyempurnakan amalan sholat wajib kita. Apabila nih sholat wajib kita ada yang kurang-kurang, doanya mungkin salah, gerakannya belum sempurna, nah itu disempurnakannya amalannya melalui sholat sunnah ya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita kerjakan juga yang sholat sunnah ya, semampu kita ya, diusahakan itu dikerjakan. Nah, ada yang tahu nggak contoh sholat sunnah apa aja? Ayo, tadi barusan kalian mengerjakan. Sholat apa Ayo, tadi? sholat apa? Sholat apa? Apa? Duha. Betul. Sholat apa? Oke, good job, pinter. Sholat duha. Yang tadi kalian baru kerjakan ini adalah sekarang masih waktu duha nih ya. Nah, itu banyak sekali ya keutamanya sholat duha itu. Makanya jangan ditinggalkan, apalagi di bulan Ramadan ya. Jangan ditinggalkan amalan-amalan ini ya. Betul, tapi dikerjakan semampu kita. Berapa rakaatnya? Rakaatnya kalau sholat sunnah itu tidak terbatas ya, semampu kita. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau sholat wajib kan sudah ada ditentukan ya rakaatnya. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Tapi kalau sholat sunnah itu dalam rakaatnya bebas, tidak boleh dikembalikan lagi semampu kita ya. Nah, umumnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, minimal 2 rakaat ya. Nah, tadi contoh sholat sunnah ada yang menyebutkan sholat duha. Sholat apa Imas? Duha. Ada lagi? Yang bisa jawab? Banyak loh sholat sunnah. Ada lagi yang bisa jawab sholat sunnah? Betul, sholat Idul Fitri itu masuknya ke dalam sholat sunnah ya. Betul. Terus sholat apa lagi? Idul Adha. Ya, oke, betul, pintar. Apa lagi? Ya, sholat duha, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat apa lagi? Sholat tahajud. Betul, sholat tahajud. Dikasih tahu siapa tuh? Satria. Oke. Sholat zuhur. Hah? Zuhur mah sholat wajib ya. Wajib. Ayo, bantu Bapak bicara. Ada sholat apa lagi? Betul tadi yang disebutkan sholat duha, sholat Idul Fitri. Sebentar lagi nih kita akan laksanakan setelah Ramadan. Salah. Sudah Isyayan bulan Ramadan. Hah? Nih sekarang iya betul kata tuh, dikasih bocoran. Setelah sholat Isya yang sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, sholat apa? Oh, tarawih ya, bukan taraweh ya. Ingat ya, tarawih, bukan taraweh. Taraweh, jangan ya. Nah, ayo, siapa yang suka taraweh? Yang taraweh loh. Tara ya. Oh, tarawih benar di rumah. Ya nih, salat sunnah, dengarkan kembali lagi. Salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan itu salat tarawih ya, tarawih ya. Nah, itu boleh dikerjakan di rumah juga boleh, khususnya buat perempuan. Tapi kalau mau dikerjakan berjamaah biar lebih khusyuk dengan imam yang dengan bacaan yang baik itu lebih bagus ya. Apalagi buat laki-laki. Nah, siapa yang suka ikut sholat tarawih sama orang tua? Oke, alhamdulillah ya semua. Cuma sedikit yang nunjuk ini. Nah, nih. Biasanya waktu kemarin juga sudah disampaikan sama Ustadz siapa? Bapaknya ya? Ustadz Cahyadi. Oh, Ustadz Cahyadi. Ustadz Cahyadi. Banget. Katanya biasanya tarawih itu hanya di masyarakat hanya ramai ketika di malam 1, 2, 3 saja. Kesananya mah tarawih kosong. Nah itu sebaiknya jangan ya, kebiasaan itu jangan dilakukan lagi. Tetapi justru semakin
lama puasa kita, semakin mau berakhir bulan Ramadan, justru seharusnya saf-saf di sholat itu, di masjid itu harus semakin ramai, karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, ya. Beliau lebih bersemangat lagi ketika bulan Ramadan akan berakhir, ya. Apalagi nih